Kepala pelayan Anton langsung bergegas menghampirinya, wajahnya penuh kekhawatiran. Ya Tuhan, Nyonya muda, bagaimana ini bisa terjadi? Dia segera memanggil salah satu pembantu. Cepat, ambilkan kotak P3K. Sementara kepala pelayan Anton mencoba menenangkan situasi, Jenny tersenyum lemah, berusaha menenangkan kekhawatiran mereka. Tidak apa-apa, Paman Anton, katanya, berusaha meyakinkan mereka bahwa dia baik-baik saja. Namun, kepala pelayan Anton tetap cemas. Sambil membasuh tangan Jenny dengan air dingin, dia berkata, Nyonya muda, saya benar-benar menyesal. Ini semua salah saya. Seharusnya saya tidak membiarkanmu masuk ke dapur. Apa yang akan terjadi jika Tuan tahu? Sebelum kepala pelayan Anton bisa menyelesaikan kalimatnya, Jenny memotongnya dengan lembut namun tegas. Paman Anton, tidak usah khawatir. Aku baik-baik saja. Julian tidak perlu tahu soal ini. Sambil menarik tangannya dari Paman Anton, Jenny menatapnya dengan senyuman. Sekarang bantu aku mengepak makanan ini. Aku akan ganti baju, katanya, lalu dengan tenang meninggalkan dapur, meninggalkan kepala pelayan Anton yang masih cemas namun tak bisa menolak permintaannya. Kepala pelayan Anton hanya bisa menatap punggung Jenny dengan penuh kekhawatiran, berharap bahwa insiden kecil ini tidak berujung pada kemarahan Julian jika dia mengetahuinya. Saat Jenny memasuki perusahaan Bagotama, semua mata langsung tertuju padanya. Dia mengenakan celana panjang hitam yang membalut tubuhnya dengan sempurna dan atasan putih sederhana, sementara rambutnya diikat tinggi, memberikan kesan segar dan muda. Kecantikannya membuat banyak karyawan tak bisa menahan diri untuk tidak menatap, terpesona oleh aura anggun dan sederhana yang dipancarkannya. Namun, Jenny tidak terganggu oleh perhatian yang diberikan orang-orang di sekitarnya. Dengan langkah tenang, dia masuk ke lift dan menekan tombol menuju lantai paling atas, tempat kantor CEO berada, kantor suaminya, Julian. Di kantor CEO, begitu Jenny melangkah keluar dari lift, para karyawan yang berada di area tersebut segera berdiri, menyapanya dengan penuh hormat. Jenny dengan sopan membalas sapaan mereka dengan anggukan dan senyuman lembut, meski ia tidak ingin terlalu menarik perhatian. Saat mendekati meja penerimaan, Jenny bertanya dengan nada lembut, "Hei, apakah Julian ada di kantor?" Resepsionis, yang sudah siap menyambutnya, segera menjawab sambil tersenyum sopan, "Nyonya, Tuan Julian sedang rapat dengan bagian keuangan saat ini. Saya bisa memberitahu beliau bahwa Anda sudah datang." Jenny dengan cepat melambaikan tangan, tidak ingin mengganggu suaminya. "Jangan ganggu dia, aku akan menunggunya di dalam," katanya dengan tenang. Resepsionis itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Baik, Bu. Saya akan mengantarkan Anda ke ruang tunggu." Dengan begitu, Jenny mengikuti resepsionis menuju ruang tunggu yang nyaman, di mana ia menunggu dengan sabar hingga Julian selesai dengan urusannya. Meskipun ia tahu Julian mungkin sibuk, hanya berada di dekat kantor suaminya membuat Jenny merasa lebih dekat dengannya. Di dalam kantor, Jenny menata wadah-wadah makanan di atas meja Julian dan kemudian duduk di sofa. Dia berpikir bahwa suaminya masih akan sibuk dalam rapat dan mungkin tidak akan segera kembali. Jadi dia memutuskan untuk melihat-lihat ruangan. Penasaran, Jenny berjalan mendekati meja kerja Julian dan duduk di kursi suaminya. Matanya terpaku pada laci kecil di samping meja. Mengingat apa yang telah ditemukannya di sana pada kesempatan sebelumnya, rasa penasaran muncul kembali. Jenny membuka laci itu sekali lagi. Di dalamnya, ia menemukan foto yang sama, foto yang sebelumnya menarik perhatiannya. Dia mengambil foto itu dengan hati-hati dan menatapnya lebih dekat. Setelah beberapa detik memperhatikan gambar dengan seksama, Jenny tersenyum. Di foto itu, terlihat Julian muda berdiri di sudut bersama beberapa orang lainnya.
Namun, apa yang benar-benar menarik perhatiannya adalah sosok yang berdiri di samping Julian. Wajah orang itu tampak sangat familiar bagi Jenny, meskipun dia tidak langsung bisa mengingat di mana dia pernah bertemu atau melihat orang tersebut. Sambil terus memandangi foto itu, perasaannya campur aduk, campuran antara penasaran dan keakraban. Siapa orang ini? Mengapa wajahnya begitu familiar? Pikir Jenny dalam hati, mencoba menggali ingatannya. Saat Jenny masih mencoba mengenali siapa pria dalam foto itu, pintu kantor tiba-tiba terbuka. "Bos, ini bukan." Bima menghentikan kalimatnya dengan tiba-tiba ketika melihat seseorang yang tidak ia duga akan ada di kantor. Jenny langsung berdiri dari kursi dan berjalan menuju sofa, merasa sedikit malu karena ketahuan duduk di kursi Julian. Bima, yang selalu ceria, tersenyum padanya dan berkata, "Hei, kursi itu juga milikmu. Jadi tidak ada salahnya duduk di sana," nyonya Jenny. Jenny menatap Bima, merasa wajah pria itu sangat familiar. Sambil memiringkan kepalanya sedikit, dia bergumam pelan, "Bima." Bima tertawa kecil, merasa senang bahwa Jenny masih mengenalinya. "Kau ingat aku?" tanyanya. Jenny menyilangkan tangannya sambil tersenyum. "Tentu saja aku ingat. Siapa yang bisa lupa dengan pria paling genit di kampus?" Bima tertawa dan berjalan mendekat. Tanpa basa-basi, dia merentangkan tangannya dan memeluknya. "Jenny, senang bertemu lagi." Namun, Jenny dengan cepat menghindar dari pelukannya dan duduk di sofa. Sambil menatapnya dengan senyuman jahil, dia berkata, "Pesona dan trikmu tidak pernah berhasil padaku dulu, dan sekarang juga tidak. Selain itu, aku sudah menikah, dan kamu berdiri di kantor suamiku." Bima terdiam, masih dengan kedua tangannya terentang, merasa sedikit kikuk. Dalam hati, ia berpikir, "Trik, pesona. Aku tidak pernah menggunakan trik apapun padamu. Aku tidak mau mengambil risiko seperti itu." Sambil membersihkan tenggorokannya untuk menyembunyikan rasa malunya, Bima duduk di sofa di sebelah Jenny. "Baiklah, aku." Namun sebelum dia bisa melanjutkan kalimatnya, Jenny tertawa terbahak-bahak. "Aku hanya bercanda. Senang bertemu denganmu setelah sekian lama, Bima." Bima tersenyum lega, lalu dengan santai menepuk kepala Jenny. "Senang bertemu denganmu juga, Jenny." Tepat saat Bima hendak menarik tangannya dari kepala Jenny, pintu kantor terbuka lagi. Berdiri di ambang pintu adalah Julian, wajahnya memancarkan dingin yang begitu intens sehingga atmosfer kantor terasa lebih tegang. Melihat tatapan dingin Julian, Bima langsung menelan ludah dan dengan cepat menarik tangannya dari kepala Jenny. Jelas, Julian tidak senang melihat seseorang, bahkan sahabatnya sendiri, menyentuh istrinya. Di sisi lain, Jenny, yang tidak menyadari perubahan suasana hati Julian, merasa bingung melihat ekspresi wajah suaminya. Saat Julian diberitahu tentang kedatangan istrinya, dia langsung menyelesaikan rapatnya dengan cepat dan bergegas menuju kantornya. Namun, pemandangan yang ia temukan ketika masuk membuat darahnya mendidih. Bima dengan santai menepuk-nepuk kepala istrinya. Jika orang lain yang melakukan itu, Julian pasti sudah menghukum mereka dengan keras. Bima sangat beruntung hari ini. Julian dengan cepat berjalan melewati Bima, sepenuhnya mengabaikannya, dan langsung menuju Jenny. Dengan lembut, dia menyelipkan rambut istrinya ke belakang telinganya dan berkata dengan nada lembut, "Apakah kamu sudah menunggu lama?" Jenny, yang awalnya sedikit bingung dengan perubahan suasana, tersenyum lembut dan menggelengkan kepala. "Tidak, aku baru saja sampai," jawabnya, tatapannya menenangkan Julian. Bima, yang masih berdiri di dekat mereka dengan canggung, mencoba menyelamatkan situasi dengan menyeringai dan berkata, "Hei, Julian, santai saja. Aku hanya mengobrol dengan Jenny. Kau tahu aku tidak bermaksud apa-apa."
Julian melirik sekilas ke arah Bima, masih dengan tatapan dingin, sebelum mengalihkan perhatiannya kembali pada Jenny. Apakah kamu sudah makan siang? Aku bisa mengatur sesuatu jika belum, tanyanya, sepenuhnya fokus pada istrinya dan mengabaikan kehadiran sahabatnya yang mencoba mencairkan suasana. Jenny hanya tersenyum, berusaha menahan tawa melihat betapa protektifnya Julian. Aku sudah membawakan makan siang untuk kita. Kamu tidak perlu khawatir, katanya sambil menunjuk ke arah wadah makanan di meja. Julian mengangguk, merasa sedikit lebih tenang. Baiklah, kita makan bersama nanti, ujarnya dengan lembut. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.